Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Alhamdulillah Pak Ustadz, hari ini senang banget karena hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu dari jamaah dari mana nih sebelah kiri saya tadi? Dari Garut. Tegal. Kok Garut dari Tegal? Ya ampun, yang belakang dari mana? Dari Banjarmasin. Bapak-bapak dari mana, Pak? Dari Tegal, alhamdulillah. Nih, sebelum kita mulai acara ini saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Ibu-ibu seneng nggak bapak-bapak kalau misalnya anaknya lebih sukses daripada ibu-ibu? Seneng nggak? Seneng kan? Kalau orang tua itu pengennya gini, minimal anaknya pengennya kayak orang tuanya, minimal. Kalau bisa lebih hebat daripada orang tuanya, bener nggak? Betul, betul, betul? Betul, alhamdulillah hari ini kebetulan kita kedatangan bintang tamu. Ini artis pengusaha juga, Baim Wong. Tepuk tangan dulu dong buat Baim Wong. Memang Baim usaha apa? Pengusaha apa? Oh dia usahanya banyak dia. Apa? Ntar kita tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau boleh dibilang kan bokapnya ini seorang pengusaha Pak Ustadz. Ayahnya Baim ini pengusaha luar biasa hebat. Ya, amin. Suka nyuruh-nyuruh gak sih? Anaknya ke Baim maksudnya gini, Im, kamu kalau bisa jadi pengusaha kayak papa. Kalau bisa lebih hebat lagi dari papa pengusahanya. Pernah nggak ngomong kayak gitu? Maksudnya ada kata-kata seperti itu nggak? Oh nggak pernah, kalau kayak gitu nggak pernah. Terus yang pernah apa? Yang pernah, kamu cepet nikahin. Itu doang. Itu lagi. Dari kayaknya waktu syuting live kapan? Beberapa waktu lalu gitu. Apa sekarang masih ditodong itu? Masih. Masa? Tapi kalau untuk pekerjaan semuanya nggak ada. Mereka nggak suruh apa-apa. Yang benar. Tapi kalau misalnya Baim sendiri sekarang ngerasa udah lebih hebat belum dari orang tua? Kalau sekarang masih ngerasa enggak lah, masih belum. Belum. Berarti Baim belum sesuai dengan harapan orang tua dong Bu ya? Kalau gitu langsung aja Pak Ustadz kita masuk ke tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah sudahkah mereka bahagia? Ini buat jamaah yang di rumah. Semua orang tua itu pengen anaknya lebih hebat dari dirinya. Jika tidak, kalau boleh dibilang, kalau jika tidak berarti orang tuanya merasa dia itu gagal mendidik anaknya. Nih Pak Ustadz, pendapat-pendapat orang tua seperti ini kadang-kadang tuh suka terlintas di kehidupan kita sehari-hari. Mohon izin, silakan Pak Ustadz. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Membicarakan tentang orang tua dan anak-anak dan orang tua, kadangkala orang tua terlalu memaksakan kehendaknya di atas kemampuan anak. Kenapa? Kenapa tidak dibalik begini? Berusahalah orang tua membantu anaknya agar anaknya bisa berbakti kepadanya. Jangan terlalu tinggi mengambil ukuran, memaksakan kehendaknya. Sehingga anak tidak mampu menggapai atas keinginan orang tua. Sehingga anak terpaksa melakukan yang namanya kedurhakaan. Karena kenapa? Karena tidak mampu. Karena kalau orang tua menyuruh-nyuruh anaknya, minta kepada anaknya, ayo gini dong, sementara anaknya tidak mampu. Sehingga terpaksa anaknya melakukan kedurhakaan karena ketidakmampuannya dia. Disinilah pembelajaran besar buat kita. Apakah orang tua bisa berdosa sama anak? Jelas bisa. Kenapa tidak? Bukan selamanya anak yang durhaka kepada orang tua. Bisa jadi orang tua yang durhaka kepada anak. Jamaah, apa itu? Namanya zalim. Zalim. Tapi tunggu dulu. Kalau berbicara orang tua terhadap anak, kadangkala orang tua akan diminta pertanggungjawabannya. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Kenapa saya katakan kadangkala? Karena kadangkala manusia tidak sadar bahwa dialah yang menyebabkan anaknya durhaka kepadanya. Iya. Karena anak butuh keteladanan. Anak butuh tuntunan, anak butuh bakti, anak butuh figur. Kalau orang tua tidak memberikan figur, orang tua tidak memberikan bekal, bagaimana anak itu bisa berbakti kalau dia tidak dibekali? Tidak ada anak bodoh, tidak ada anak nakal. Yang ada orang tua yang tidak memberitahu anak, tidak mengajarkan anak. Bukankah orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak? Bukan hanya memasukkan di sekolah. Di sekolah cuma berapa jam? 8 sampai 12 jam aja untuk mendapatkan pendidikan di sekolah.
Tapi yang berkewajiban adalah tetap orang tua. Walaupun diwakili oleh guru-guru mereka, guru pembimbing, tetap orang tua bertanggung jawab atas anaknya. Bukan aja memberikan pembelajaran. Sekarang, gagalkah orang tua seperti itu? Jawabannya gagal. Kenapa gagal? Karena dia tidak mampu membawa anaknya mendapatkan menjadi titel anak yang soleh. Tugas orang tua lah yang menjadikan anaknya soleh. Bagaimana cara melahirkan anak soleh? Cari mama saleh. Saleh maksudnya. Kalau mama saleh berarti kumisan ya. Cari mama saleha. Cari bapak saleh. Buat anaknya. Itulah. Berikan nama yang baik. Nama adalah doa. Bagaimana mau dijadikan anak saleh kalau namanya nama yang dalam artian tidak mengandung arti. Atau mungkin ada artinya tapi dibalik kebalikan dari yang diharapkan. Kenapa tidak kasih nama Muhammad Nur Maulana? Itu kan bagus semua. Itu nama saya. Kemudian memperkenalkan dengan lingkungan yang baik. Mencarikan sekolah yang baik buat anaknya. Kalau kamu memang susah untuk mengajarkan anak, kenapa tidak diberikan lingkungan yang baik? Jangan cari rumah, cari lingkungan. Karena yang membentuk anak ada 4. Sudah lihat? Cincin Red Borneo. Bapak penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, lingkungan yang membentuk, buku yang mewarnai, sekolah maksudnya. Apa yang dibacanya? Ini penting. Ini penting. Mohon maaf kepada semua orang tua, bukan kami mengajarkan, bukan kami menggurui, tapi kami sekedar mengingatkan. Kadang-kala orang tua lupa. Kan selamanya orang tua merasa dialah yang paling benar di muka bumi ini. Jangan ngomong, aku yang benar. Giliran gagal, iya juga sih. Salah. Ibu-ibu yang di rumah lagi nonton, mohon maaf ibu-ibu. Kalau ibu di sini sudah aman. Sudah steril dari tadi. Tolong ibu-ibu yang di rumah, deketin anak, tanyain anak apa maunya. Apa keinginannya. Bukan maunya kita. Kamu harus begini nak, kamu harus begini nak. Tanya dulu kemampuannya. Ingat, untuk membuat target, lihat kemampuan anak dulu. Lihat hobinya apa, cita-citanya apa, keinginannya apa. Sehingga kita, ini orang tua sebenarnya tugasnya hanya mengarahkan. 1, 2, 3. Mengarahkan. Iya. Kau paksa dia menjadi pelukis. Sementara dia tidak tahu melukis. Repot itu. Main drum, disuruh main gitar, putus-putus itu senarnya. Sama ibu-ibu. Ibu-ibu, mau nggak ibu dipaksa? Mau dipaksa nggak? Kalau begitu jangan paksa anak. Sadar kan? Angkat tangan yang pernah bertengkar sama anaknya. Angkat tangan, jangan malu. Angkat tangan yang pernah bertengkar sama anaknya. Cepat. Cepat. Ibu bertengkar masalah apa? Masalah rumah tangga. Berarti ibu ikut campur masalah rumah tangga anaknya ibu. Iya. Hah? Enggak ikut campur. Tapi nyuruh aja. Makanya jadi berantem masalah rumah tangga. Jangan pernah memaksakan anak. Masalah cita-cita, ada yang mau cita-citakan anaknya jadi pilot lah. Diharapkan jadi pilot. Kalau anaknya nggak mampu gimana? Kan bapaknya yang sekolahin. Iya kan? Sebagai orang tua juga harus mempersiapkan juga Pak Ustadz. Ada orang tua yang memasukkan anaknya jadi dokter lah. Kemudian ada yang polisi lah. Ustadz lah. Ada yang menjadi ustadz. Usaha lah. Itu aku banget ya. Tapi aku mengharapkan. Betul. Orang tua hanya mengusahakan. Betul. Memberikan tapi fasilitas. Pada intinya satu kewajiban orang tua. Betul. Tahu? Apa tuh Pak Ustadz? Untuk terhadap anaknya. Apa tuh? Menjadikan anaknya soleh. Masya Allah, amin. Entah itu mau jadi polisi, mau jadi tentara. Intinya satu. Betul. Soleh. Nah nih Pak Ustadz nih, kita pernah dengar banyak banget, bahkan bukan pernah dengar lagi, selalu bilangnya gini ke orang tua, tolong dong bikin orang tua bangga, bikin orang tua bangga. Sekarang pengen saya tanya sama Pak Ustadz, apakah membanggakan orang itu membanggakan orang tua itu termasuk berbakti terhadap orang tua? Nah ini yang menjadi PR kita semua nih. Setelah ini akan dijawab oleh Pak Ustadz. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah.
Barang siapa yang memandang wajah orang tuanya tersenyum dan dia tersenyum, maka diberikan pahala haji yang diterima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan setelah Allah memerintahkan kepada kamu untuk jangan menyekutukan Allah, kemudian berbuat baiklah terhadap kedua orang tua kamu. Katakanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang mulia. Kemudian rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya sambil berkata, Ya Allah, sayangilah ibu bapakku sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecilku. Ada hal yang menarik dalam kedua ayat ini. Yang pertama, tingginya perintah membahagiakan kedua orang tua. Karena perintah membahagiakan kedua orang tua tersebut setelah perintah jangan menyekutukan Allah, yaitu perintah tertinggi di dalam agama Islam. Pelajaran kedua adalah seorang anak takkan mungkin mampu membalas kedua orang tuanya, maka dari itu sang anak hanya mampu meminta kepada Allah untuk membalas kepada kedua orang tuanya dengan berdoa, Ya Allah, sayangilah ibu bapakku sebagaimana keduanya menyayangi aku di waktu kecilku. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Jadi Islam mengajarkan bahwa selain Allah yang tidak mau diduakan, tidak boleh diduakan, kita wajib menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Dan langsung itu perintahnya. Lahuma janahadzul minir rahmah wa qur rabbir wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Langsung ada waw, wabil, artinya bersambung. Setelah jangan menyekutukan Allah, langsung berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini berarti tugasnya kita sebagai anak nih, berbakti kepada orang tua itu boleh dibilang itu hukumnya juga wajib jadinya ya Pak Ustadz ya. Bagaimana bisa diterima ibadahmu kalau kau tidak berbuat baik kepada orang tua? Masya Allah. Tidak diterima ketaatan seorang hamba kalau dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ingat, bagaimanapun hebatnya dirimu, kalau kamu tidak berbuat baik kepada orang tua, kesyukuranmu tidak diterima, ibadahmu tidak diterima. I'm sorry everybody. Nauzubillah, subhanallah. Ini Pak Ustadz, kita lanjut lagi nih Pak Ustadz. Seperti tadi yang saya minta sama Pak Ustadz dijelaskan bahwa membanggakan orang tua itu apakah berarti termasuk berbakti kepada orang tua, dan apakah semua itu harus dilakukan pada saat orang tua masih ada atau bisakah setelah mereka sudah meninggal? Bagaimana Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Pertanyaannya, apakah dengan membanggakan orang tua termasuk bakti
berbakti kepada orang tua? Jawabannya iya. Iya. Kita tidak akan mungkin bisa membalas jasa orang tua. Seberapa hebatnya, bagaimanapun hebatnya pelayanan kita kepada orang tua, tidak akan sama. Tidak akan sama pelayanan orang tua terhadap anaknya. Coba perhatikan, kalau orang tua memelihara anak, angan-angannya, pikirannya panjang. Nanti anakku akan jadi orang hebat. Nanti anakku jadi orang sukses. Kalau dia memelihara anak. Kebalikan anak merawat orang tua. Pendek pikirannya. Tidak lama lagi. Ya sisa 2 tahun mati sudah ini. Gitu kan? Pasti begitu pemikirannya. Tidak terlalu panjang. Sekarang, kalau kamu tidak bisa berbakti dalam artian kemampuanmu yang terbatas, setidak-tidaknya engkau tidak mengecewakan orang tua dengan tidak mempermalukan orang tua. Ketika anak membuat orang tuanya menangis karena kesedihan, karena menyusahkan orang tua, disitulah kedurhakaan yang terbesar. Itu. Pertanyaannya, haruskah dilakukan saat orang tua masih hidup? Jawabannya iya. Tapi tidak terbatas sampai di situ. Karena bakti kepada orang tua bukan hanya dikala hidup, tapi juga termasuk setelah berpulang ke rahmatullah. Bahagiakan mereka dengan memberikan nama baik ketika beliau masih hidup. Kemudian setelah meninggal, kita tetap berbakti. Karena kata Nabi, ketika orang tua sudah tidak ada lagi, masih ada 3 yang bisa kita lakukan. Dengan mendoakan, bersedekah dengan niatnya untuk dia. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada orang-orang yang pernah baik kepada beliau. Saudaranya kah, orang tuanya kah, nenek kakek kita kah, atau sahabat-sahabat beliau. Tetap kita berbuat baik kepada mereka. Bibi, om, tante, itu kita berbuat baik kepada mereka. Sekarang, ketika manusia berusaha untuk berbuat baik, membalas, itu memang kita dibatasi oleh waktu. Dibatasi oleh waktu. Entah itu kita yang lebih dahulu berangkat, atau mungkin orang tua dulu berangkat duluan. Makanya berikan, berikan kebahagiaan lewat senyuman. Barang siapa yang memandang wajah orang tuanya tersenyum dan dia tersenyum, maka diberikan pahala haji yang diterima. Buat mereka tersenyum. Jangan pernah menyusahkan orang tua. Jangan pernah membuat orang tua susah karena kelakuan yang kita lakukan. Makanya jangan berkata begini juga, oh orang tuaku sudah meninggal, aku udah bebas. Justru kalau orang tua sudah meninggal, justru lebih ditingkatkan lagi. Karena mereka, kita tidak bisa lagi untuk minta maaf kepada mereka. Contoh, orang tua melarang kita keluar malam. Tiba-tiba kita setelah meninggal orang tua, oh bebas, aku sudah bisa keluar malam. Justru lebih parah, ketika orang tua masih hidup, kamu bisa minta izin untuk bisa keluar malam. Tapi ketika orang tua sudah meninggal, di mana kau minta izinnya? Itu lebih susah loh. Bahkan orang tua setiap hari Senin, orang tua yang sedang berpulang ke rahmatullah, itu melihat, dipersaksikan, ditampakkan apa-apa yang dilakukan anaknya di dunia. Setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Jadi sebenarnya lebih parah. Lebih parah. Kalau dikala hidup kita bisa menghindar dengan maaf, aku mau pergi kursus, nggak nyampe. Dia malah ke mall. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, itu lebih parah. Karena beliau lihat apa yang kita lakukan. Makanya bahagiakan dengan cara apa? 1. Apa yang beliau inginkan, berusahalah untuk lakukan. Keinginan beliau, harapan-harapan beliau. Makanya salah satu bakti yang disebutkan dalam kitab Marakil Al-Ubudiyah karangan Imam Al-Ghazali tentang perihal berbakti kepada orang tua, salah satu diantaranya tidak boleh menjauh dari orang tua. Iya, mohon keridoannya, mohon restunya, mohon izinnya, memberi salam, memberikan penghormatan. Iya. Kalau Syam kan luar biasa ya, keinginan orang tua untuk supaya Syam bisa hafal 30 juz sudah diberikan. Dipaksa nggak? Dipaksa. Dipaksa. Dipaksa untuk membahagiakan. Dipaksa untuk menghafal, Ustaz. Dipaksa untuk menghafal, tapi rugi nggak? Enggak, Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaannya lagi, dipaksa apa lagi sama orang tua? Supaya bisa tersenyum orang tuanya. Dipaksa apa lagi setelah 30 juz hafal? Dipaksa apa lagi ya?
Menikah barangkali. Segera menikah. Bisa-bisanya. Enggak dipaksa. Itu Bang, bukan dipaksa, itu Bang pengen banget kayak. Kalau yang masalah Masih dipaksa sekolah, itu mungkin keinginan orang tuanya supaya Sam bisa cepat-cepat menyelesaikan. Lulus. Apalagi kan orang tuanya Sam kan di Makassar, di Maros. Betul. Ibaratnya jauh banget. Jadi Betul. bisa menjaga diri itu luar biasa. Nah, ini mungkin begini Pak Ustadz. Nih kalau misalnya kita ngomong sama tetangga sebelah saya nih Pak Ustadz. Pak Ustadz lirik-lirik Oh, aja. tetangga sebelah yang dipaksa menikah ya? Nah, Oh, ini. tetangga sebelah saya kan tadi bilang kalau dia dipaksa sama orang tuanya menikah. Terus ditanyain terus. Nah ini kalau Baim ngomong sama orang tua ngejelasinnya gimana Im? Belum nikah-nikah sampai sekarang jadinya. Kalau ditanyain kapan mau nikah? Ntar dulu gimana ngejelasinnya? Saya sampai habis kata-kata. Nggak bisa kata-kata. Untuk jadi alasan karena Karena emang umurnya berapa? Baim umurnya berapa sekarang Im? 27, Pak. 27. Tambah? tambah 7. Ya bohong. Jadi 34, Pak. 34. 37 kali. 34 dan gitu ah. 34. 34. Berarti harusnya nikah. Harusnya Iya. udah makanya Gitu. tahun ini harusnya. Tapi gini, kalau misalnya dari dulu sampai dengan saat ini nih yang kepengennya orang tua yang sampai sekarang belum bisa Baim kasih selain menikah, apa? Menjadi anak soleha. Kok soleha? Salah. Soleh. Kalau kita berbicara menjadi anak soleh kan sebenarnya kan nggak terlalu sulit-sulit amat sebenarnya. Kenapa sih kok Baim nggak bisa jadi anak soleh? Sulit lah karena apalagi sekarang itu banyak cobaannya. Maksudnya cobaannya, wah kenapa juga saya nggak pernah belum arah ke situ lagi ya menikah ya karena memang sulit lah untuk zaman sekarang untuk percaya untuk bisa dibimbing dan mencarinya tuh kayak saya mau yang terbaik dan saya nggak mau apa yang namanya cerai karena orang-orang sekarang juga terlalu memudahkan apa yang nama perkawinan, menggampangkan dan kadang-kadang juga misalkan ditanya sama perempuannya, kalau mau sih cowoknya begini, nggak apa-apa asal nggak ketahuan kan aneh gitu agamanya di mana gitu loh. Kadang-kadang saya juga nggak ngerti dan takut lah karena Kalau boleh tahu Baim berapa berkeluarga, berapa bersaudara? Berlima. Baim mana kelima. Kakak udah nikah semua? Udah semua. Udah pada punya anak semua? Yang satu belum. Yang satu belum? Baru yang tiga-tiganya udah. Terus empat-empatnya kakaknya Baim udah jadi anak soleh belum? Ya menilai kan bukan. Iya, tapi menurut Baim kan Baim juga pasti bisa melihat sepertinya mereka sudah menjadi anak soleh, sudah mengikuti apa maunya orang tua, sudah menikah gitu kan? Kadang yang dekat orang tua itu yang dijaga sholatnya, dijaga ini ya. Tapi kalau yang jauh kadang-kadang tidak susah untuk dan papa juga nggak bisa untuk bilang karena dia sudah dewasa, udah besar gitu loh. Tapi yang saya dengar justru Baim itu suka cemburu sama kakak-kakaknya. Karena ngerasa dibedain. Oh iya benar. Kenapa begitu? Kalau itu sih dulu. Karena memang masih egois, masih mau berbicaranya kayak saya yang paling benar sendiri gitu loh. Baim ngerasa apa sih yang dibedain dari saudara-saudaranya pada saat itu? Ya gitu aja, maksudnya ya masih egois lah, masih belum apa. Lebih spesifikasi kan pasti ada gambaran. Kenapa kok orang tuanya ngerasa kok kakaknya gimana, Baim kok gimana? Pasti kan apa sih hal-hal apa sih yang kita pengen tahu yang ngerasa Baim dibedain dari kakak-kakaknya? Kalau hal-hal seperti itu sih sebenarnya kembali ke banyaklah orang-orang sekarang itu belum mengerti apa yang namanya dewasa. Mungkin saya dulu juga begitu, masih mengartikan kalau orang tua itu adalah orang yang kayak masih zaman dulu lah, suruh pergi suruh pulang jam 10 jam 12, padahal kita juga sekarang kan di era yang berbeda. Cuman kembali egoisnya saya selalu menginikan kalau kenapa sih dia nggak hidup di ini aja tahun sekarang gitu loh, kenapa saya harus dilarang, toh masih banyak yang lebih parah daripada saya. Tapi kembali orang tua itu sebenarnya yang terbaik sih ya buat kita. Dan baru ketika saya sudah kerja dan akhirnya ngobrol berdua sama papa, kalau emang kehidupan saya itu nggak jauh beda dengan dia, dan akhirnya dia bilang kalau papa ngelakuin itu buat kamu. Dan setelah itu nggak ada gap antara orang tua sama saya setelah saat itu. Setelah saya ingat saya pas beli mobil pertama, dari situ dia ngomong. Tadi kan Baim bilang sama papa, ngikutin papa gitu. Emang ada masalah?
fi ridal walidain sutullah sutul walidain. Satu hadis yang luar biasa yang mengangkat derajat sosok orang tua untuk menjadi gambaran betapa hebatnya sosok orang tua itu. Karena kenapa? Kalau engkau mau menggapai ridha Allah, maka raihlah ridha orang tua. Kita tidak mungkin bisa melihat Allah, tapi engkau bisa melihat bagaimana murkanya Allah letak pada kemurkaan orang tua. Ingat, hati-hati. Dosa yang tidak ditunggu asapnya di akhirat, salah satunya adalah durhaka kepada orang tua. Itu tidak menunggu, langsung dikena di dunia. Itu hati-hati. Jangan berkata, kenapa sih saya ini tidak sukses? Mau tahu kenapa kamu tidak sukses? Karena engkau durhaka kepada orang tuamu. Pertanyaannya, bukankah anak itu harus lebih hebat dari orang tua? Kapan seorang anak harus lebih hebat dari orang tuanya? Dan dari Allah apa saja yang harus lebih hebatnya? Mau tahu? Mau tahu? Ketika anak itu menggapai kedewasaan, kemandirian, maka anak harus siap untuk lebih dari orang tuanya. Dalam hal ekonomi, dalam hal prestasi, dalam hal ibadah. Karena orang tua sebenarnya adalah patokan dari anak. Patokan buat anak. Kalau anak itu tidak mampu sama dengan orang tuanya, berarti dia gagal. Itu saja. Dan kalau anak itu bisa melebihi dari orang tuanya, itulah bentuk keberhasilan. Kalau orang tuanya S1, maka anak harus di atas S1. Maka S2. Oh saya? Oh, Iya juga sih. Jadi kalau orang tuanya S1, usahakan anaknya S2. Minimal S1. Itu karena rata-ratanya dilihat patokan dari orang tua. Nabi Adam alaihissalam berada di langit pertama. Langit kedua Nabi Isa, Nabi Nuh. Langit ketiga Nabi Yusuf yang ganteng. Langit keempat Nabi Isa dan Yahya. Kemudian naik lagi langit kelima Nabi Sulaiman. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Adam di langit pertama? Itu pertanda Nabi Adam adalah orang tua yang berhasil. Karena anak-anaknya di atas semua. Harus begitu. Harus. Dalam hal ibadah, anak harus lebih dari orang tua. Karena orang tua sudah jadi patokan. Jangan kalah. Apakah orang tua marah kalau anaknya lebih hebat dari dia? Justru orang tua akan merasa bangga ketika melihat anaknya lebih hebat daripada dirinya. Itu anakku loh. Siapa dulu dong bapaknya? Itu bangga orang tua. Semua orang tua sudah dikorbankan semua sehingga anaknya sukses berhasil. Betul. Habis itu ya dikasih kepada menantunya, orang tuanya tidak. Kasihan banget. Harusnya anaknya juga berpikir tuh, jangan semuanya kepada istri doang, orang tuanya juga ya Pak Ustadz ya. Ya. Pak Ustadz, kita mau kasih kesempatan dulu sama jamaah yang ada di studio ini untuk bertanya langsung sama Ustadz. Boleh yuk, jamaah yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Silahkan sebentar. Oh ini dulu yang di bawah. Silakan Ibu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sadia dari pengajian Khairunisa Tegal Benjaran. Saya ingin bertanya Ustadz. Saya pernah mengalami musibah, yaitu anak saya kecelakaan waktu berlayar. Sampai sekarang perasaan saya itu masih masih menyalahkan bapaknya karena dulu berangkat berlayar karena suruhan bapaknya. Bagaimana solusinya agar saya itu ikhlas dalam menerima semua itu? Oh gitu. Iya. Itu aja Ibu pertanyaannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi permasalahan yang namanya ujian. Betul. Ujian itu di atas daripada kesabaran yang lain. Kesabaran ketika melaksanakan perintah Allah itu nilainya 1. Kesabaran ketika menghindari dalam artian melakukan kemaksiatan itu pahalanya 2. Tapi ketika diuji itu pahalanya 3. Bagaimana caranya supaya ibu rela
ikhlas menerimanya kejadian itu tanpa menyalahkan suami yang menyebabkan anaknya berlayar. Caranya gini Bu, kembalikan kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak orang Bu tidak mati, tidak kecelakaan berlayar kok, tetap mati tenggelam ketika dia berenang. Iya, jadi ibu memang udah segala sesuatu jadi kembalikan lagi pada Allah. Mungkin Ustaz Sam, kalau kita mau bertanya-tanya itu nanti ujung-ujungnya akan menyalahkan Allah. Nauzubillah, nauzubillah. Ustaz Sam ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya, untuk menghindari menyalahkan Allah, Allah sudah antisipasi dalam Al-Quran. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan ada musibah tanpa seizin Allah. Termasuk ajal Ibu. Nabi Idris alaihissalam diriwayatkan itu sepanjang hidupnya beliau banyak ibadah. Dia masih ingin beribadah di dunia. Akhirnya datanglah malaikat. Kata malaikat, kalau begitu ayo kita naik menghadap kepada Allah, meminta umur lagi supaya kamu ditambah umurnya beribadah kepada Allah. Akhirnya naiklah. Di langit keempat bertemu dengan malakul maut. Ngapain katanya? Kata malakul maut, saya mau naik minta umur lagi, kata Nabi Idris dan malaikat yang mengantarnya. Kata malakul maut, saya disuruh sama Allah mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Ternyata bertemu di langit keempat lalu dicabut ya nyawanya. Menurut sebuah riwayat begitu. Jadi ajal itu di mana aja. Betul, sampai kadang kita nggak tahu kalau misalnya berpikir apa benar kok cara meninggalnya ada di sana, ternyata memang sudah ditakdirkan untuk itu gitu ya. Kalau misalnya kita berpikiran yang biasa aja, mana mungkin ya Nabi Idris dicabut di langit keempat gitu ya. Makanya malakul maut bingung juga katanya gimana waktu disuruh bisa sama Allah ya. Gitu. Masya Allah, nah itu yang namanya takdir Bu. Jadi ibu nggak boleh melawan takdir, itu udah kehendaknya Allah. Jadi ibu lebih kembalikan lagi segala satunya kepada Allah. Masya Allah nih, buat yang di rumah, buat yang di studio, kalau berbicara tentang bakti kepada orang tua itu kayaknya nggak pernah ada habisnya. Makanya kita minta Pak Ustadz Maulana untuk mengkaji lagi lebih dalam tentang bakti terhadap orang tua. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Orang tua bisa mengurus banyak anak, tapi banyak anak tidak sanggup mengurus satu orang tua. Ada satu amal kebaikan yang paling Allah cintai, Allah suka, dan yakin kita bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya, mudah kita lakukan, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Wahai semua anak, jangan katakan dirimu hebat, dirimu sukses, jikalau engkau tidak bisa membahagiakan orang tuamu. Wahai semua anak, apapun yang kau miliki tidak ada apa-apanya. Apapun yang kau raih tidak ada gunanya jikalau kau durhaka kepada kedua orang tua. Sehebat apa sosok anak, sesukses apa seorang anak jikalau dia tidak bisa membahagiakan orang tuanya? Tidak terlalu banyak yang diminta orang tua, tidak terlalu banyak. Dia tidak minta dunia, dia tidak minta kehebatanmu, dia tidak minta kesuksesanmu, dia tidak pernah mengemis padamu. Satu yang mereka inginkan, agar engkau bisa berbakti kepadanya. Ya Allah, bisakah aku berbuat baik kepada orang tua? Sosok anak adalah sosok yang luar biasa. Harapan dari orang tua, kebanggaan orang tua, kesayangan orang tua. Tapi pertanyaannya, mampukah kamu bisa menjadi sosok yang dibanggakan dari orang tua? Sanggupkah kamu
untuk bisa berada di sisinya sebagaimana mereka bisa berada di sisi kalian ketika kita kecil. Beliau rela membagi waktu tidurnya buat diri kita, dia terjaga. Siap 24 jam menggendong kita. Ya Allah, ini bentuk kajian buat kita semua, peringatan buat kita semua, menyadarkan di kita semua bahwa bagaimanapun hebatnya dirimu, tidak bisa manusia dalam hal ini anak untuk membalas kebaikan orang tua. Hanya sekedar bakti, tidak mampu membalas. Orang tua bisa mengurus banyak anak, tapi banyak anak tidak sanggup mengurus satu orang tua. Aku sudah berikan. Belum. Seseorang anak menggendong orang tuanya untuk tawaf. Betapa hebatnya anak itu. Dikatakan itu belum seberapa. Seandainya seorang anak menjual dirinya jadi budak, kemudian hasil uang dari budak itu dia berikan untuk orang tuanya, apakah itu sudah bakti? Belum. Wahai anak, jangan pernah bangga di depan orang tua, jangan pernah menghinakan orang tua, muliakan orang tua. Suatu saat nanti kita akan menyesal. Suatu saat nanti kita akan meratapi nasib diri kita. Kenapa? Karena tidak bisa membahagiakan orang tua. Kenapa kamu baru menangis di depan mayat orang tuamu? Kenapa kamu baru menyesal ketika orang tua sudah berada di dalam kubur? Engkau tidak bisa membangkitkan orang tuamu, engkau tidak bisa membangunkan orang tuamu yang sudah ada di mayat. Ibu, ayah, mohon maaf. Mohon maaf. Engkau bisa berikan apa lagi kepada orang tuamu? Mereka sudah tidak ada lagi. Sadarkan diri kita, nasihati diri kita. Ketika seorang anak berlari mendekati orang tuanya, tapi ternyata orang tuanya sudah tidak bisa meraih lagi. Bahkan mungkin bisa lupa dengan anaknya karena sudah pikun. Berada di dekat ayah, berusaha membahagiakan ayah, tapi nikmat yang diberikan tidak bisa dirasakan lagi. Berusaha menyenangkan ibu, tapi ternyata ibu sudah tidak bisa merasakan atas apa yang diberikan kesenangan buat anaknya. Ibu, 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 ibu. Kita tidak akan mungkin bisa datang ke orang tua lagi. Pak, Mak, yuk kita jalan-jalan. Sudah nak, ibu sudah tua. Ibu sudah tidak bisa ke sana kemari nak. Bu, aku ajak makan ya. Maaf nak, aku sudah tidak bisa makan ini, sudah terbatas. Apa yang membuat Baim sedih jikalau mengingat ibu dan ayah? Pasti pengorbanannya, ya, apa yang udah dilakuin orang tua, terutama ibu ya, ibu sama saya. Pernah lari dari rumah, minggat dari rumah, merasa diusir, merasa tidak disamakan, dianaktirikan, merasa bersalah Kak? Pastinya merasa bersalah. Tahu nggak Baim? Bisa jadi ayah ibu tidak susah tidur hanya memikirkan sosok Baim. Yuk, sapa ibu di rumah.
Mama, Papa, mungkin kalau emang bisa minta maaf ya Mbak Im minta maaf. Kalau emang ada kesalahan, karena sampai sekarang pun masih merasa sebagai orang yang masih nol untuk berbakti kepada orang tua. Semuanya ada ketakutan untuk apa yang namanya terlambat, ada ketakutan untuk apa yang namanya telat. Jadi selagi sekarang Mama dan Papa masih ada, saya mengucapin minta maaf, dan apapun yang Mama minta, Papa minta buat kebahagiaan apapun itu, bilang sama Mbak Im, dan insya Allah Mbak Im akan penuhin, berat ataupun sangat berat insya Allah bisa. Seperti yang paling mudah pun saya pulang ke rumah aja udah jarang, dan sekarang saya jarang pulang ke rumah. Sakit orang tua. Tahu nggak kalau beliau pernah sakit, tapi Baim tidak tahu. Pernahkah orang tua itu menyebut sosok orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku mengambil hartaku, bagaimana solusinya? Terus anak itu pergi. Ketika dia mengadukan, kata Nabi, panggil orang tuamu kemari. Ketika dia pergi, datang malaikat Jibril, beritahu anak itu, sesungguhnya orang tuanya tidak bisa tidur setiap malam, tapi mendoakan anak tanpa dia tahu bahwa dia setiap malam didoakan oleh orang tua. Pelajaran besar buat kita. Tidak ada anak yang tidak punya orang tua, pasti punya. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita membahagiakan orang tua kita? Sudahkah kita berbakti kepada orang tua kita? Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Ini luar biasa nih kajian kita kali ini. Mudah-mudahan ini jadi satu renungan buat kita semua. Mumpung masih yang punya orang tua, orang tuanya masih ada, coba dijenguk, dilihat lagi kebutuhannya, dilihat lagi apakah dia itu. Jadi jangan minta dia membutuhkan, tapi kita yang harus peka melihat, kayaknya orang tua aku butuh ini deh. Masya Allah, ini sebagai anak kita kadang-kadang itu kita kurang peka terhadap orang tua kita. Ya mudah-mudahan dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz ini membuat kita semakin aware lagi, semakin peduli lagi kepada orang tua kita. Alhamdulillah. Suka calon istri bule atau lokal? Pak, bule Islam. Dan masih di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah sudahkah mereka bahagia? Masih ada bintang tamu kita, ada Baim. Tadi di jeda-jeda komersial break saya ngobrol-ngobrol sama Baim, Pak Ustadz. Ngobrol-ngobrol. Enggak dong Pak Ustadz, maksudnya diajak. Kalau Pak Ustadz diajak takutnya bocor. Jadi gini, kata Baim, dia ngobrol sama saya nanya-nanya. Fat, kalau cari istri. Kirain aku diomongin juga, enggak? Enggak. Dia nanya gini, Fat, kalau cari istri, kalau bisa yang pakai hijab atau yang enggak, katanya. Saya bilang, kalau memang dapatnya yang pakai hijab lebih bagus. Kenapa begitu? Saya bilang, kalau pakai hijab, pada saat kita hijab kabul, dia udah nggak bikin kita dosa lagi karena rambutnya yang kelihatan sama orang. Emang begitu katanya? Bener. Tapi kalau nggak percaya saya tanya sama Ustadz, saya bilang gitu ya kan. Nah Pak Ustadz tuh, Baim, kayak gitu Im. Sini. Coba sini, coba sini. Begitu. Pegel ya? Ambil kursi dulu deh. Oh iya, ambil kursi dulu tetap, biar nggak pegel. Gini. Biar nggak pegel saya ambil kursi. Nih, jadi gini Im. Karena gini, kadang-kala kita berusaha untuk berbakti kepada orang tua, tapi kadang-kala kita juga butuh dukungan dari pasangan hidup. Betul. Ya. Jadi carilah istri yang bisa mengantarkan kita dekat kepada Allah. Betul. Salah satu pendekatan kita kepada Allah adalah berbuat baik kepada orang tua. Jadi cari istri yang juga bisa berbakti kepada orang tua kita. Dalam artian mendukung kita. Saya jadi makin bingung nih anak sebenarnya mau apa. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke kursi kejujuran Islam itu Indah. Mumpung sudah duduk di sini Im, kursinya empuk banget. Makanya jangan enak lu ngerjain gua ya. Kalau ngerjain Bu, gua. ada mau di sini, Bu? Nggak bisa. Ini khusus buat Baim. Jadi Baim harus menjawab semua pertanyaan saya, dijawab dengan cepat tanpa harus berpikir panjang. Oke. Jelas?
Kecil. Dan nggak boleh bohong. Kalau bohong dosa, dosanya gede banget karena seluruh Indonesia yang lihat. Jadi ya Allah, astagfirullahaladzim, jangan sampai dosa seluruh orang Indonesia ke Baim semua. Amin. Karena tahu bohong atau enggak gua doang. Ya ketahuan lu doang. Ya kan Allah tahu, bukan cuma lu, ya kan? Oke. Membohongi satu Indonesia maksudnya. Kita mulai pertanyaan demi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Suka calon istri bule atau lokal? Wah, bule Islam. Selanjutnya, pilih balikan sama mantan atau cari yang baru? Cari yang baru dong. Dan berikut, di antara saudara-saudara yang menurut Baim sebagai anak yang paling hebat siapa? Baim Wong. Lo nggak apa-apa Narsis dong, banget. narsis. Hubungan dengan orang tua, baik tanpa masalah atau bermasalah? Ya baik tanpa masalah. Baik tanpa masalah, bener ya? Iya. Coba kalau gitu kita buktikan dan kita klarifikasi semua apa yang dijawab sama Baim. Tepuk tangan dulu untuk Baim, Bu. Ini Baim nih jawabnya kalau misalnya jujur dan enggak, ibu-ibu yang di sini sama bapak-bapak pasti tahu, ya. Dinilai ya Bu ya, saya coba klarifikasi satu persatu dari setiap jawab pertanyaannya. Suka calon istri bule atau lokal? Dia jawab tadi sebenarnya bule Islam. Kata sebenarnya Islam. berarti sebenarnya dia sudah membohongi kata hatinya. Oh gitu. Karena pengharapan sesuatu yang tidak mungkin. Oh, nggak mungkin. Tidak mungkin. Bule Islam itu Kimberly. Mungkin tuh maunya tahu. bule Islam. tapi susah digapai. Susah. Dicapai. Dapatnya Maunya lokal. bener. Dapatnya lokal Kan si Pak maunya Ustadz. berarti belum. Maunya kan bule si Kimberly. Dapatnya Citra Kirana. Kenapa kira Citra. Udah, ayo pulang ya. Citra Karina? Kirana. Tapi udah pakai jilbab tuh. Bagus Udah itu. Hah? Udah pakai Jadi jilbab. sebenarnya mau yang bule apa yang mau lokal? Mau tukang bubur. Kan? Bu, ini bohong apa enggak nih, Bu? Bohong. Yang pertama Apaan? Baim bohong. Kan maunya. Bohong. Kan maunya sih nggak apa-apa, Orang bebas sekali. sukanya, orang tanya sukanya calon bininya bule atau lokal. Orang gue Dibilangnya maunya bule. Padahal pendekatannya lagi sama yang lokal. Yang lokal lagi nonton ya. Oke, berikutnya. Pilih balikan sama mantan atau cari yang baru? Dia bilang cari yang baru. Ya juga bener. sih. Itu benar tepuk tangan, Bu. Tepuk tangan. Oh, itu jujur ya, Bu ya? Bagus. Karena kalau belum. kalau sudah ada kenapa Iyalah. namanya dunia ini kecil. Banyak berkalahin. Selanjutnya, di antara saudara-saudara yang menurut Baim sebagai anak yang paling hebat siapa? Dia menjawab dirinya Saya sendiri. dong. Baim Wong. Alasannya apa coba? Merasa diri paling hebat. Lo enggak harus iniin diri sendiri dong biar menjadi yang terbaik, bukannya sombong, enggak. Gini. Motivasi. Berarti bohong, nggak jujur. Harus kita jawabnya yang nilai orang Yang lain disebut. gitu. Ulanglah. Oke, nggak enak aja ulang, nggak bisa diulang. Selanjutnya, hubungan dengan orang tua mulus tanpa masalah atau bermasalah? Tadi dijawab mulus tanpa masalah. Yakin? Yakin ya? Alhamdulillah ya, Itu semua benar. udah mulus tanpa masalah. Alhamdulillah udah mulus tanpa masalah sekarang. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Tapi lagi mancing nih. Aneh dikit Udah doang. benar dia. Udah benar. Memang udah benar. 10 tahun itu dia tidak pulang ke rumah. Tapi saya gini, Tapi 6 bulan. 6 bulan dia tidak meninggalkan, merasa terusir. Tapi dia kan sudah balik memperbaiki diri. Tapi- Tapi ingat, usahakan jangan ada masalah lagi ya. Pak Ustadz, sebentar Iya, Pak Ustadz. iya, Di iya. segmen sebelumnya tadi saya agak sedikit merasa sebagai temennya. Apa itu? Saya tuh paling takut zaman dulu waktu saya masih belum menikah. Saya menikah, orang tua saya udah nggak ada. Iya. Saya paling takut itu. Jadi saya pengennya kalau bisa, gimana caranya saya menikah, orang tua saya masih lengkap, saya dapat restu dari dua-duanya, saya dibelai, saya dikasih ucapan selamat, saya dipeluk, saya dicium. Tapi tadi Baim bohong, saya nggak suka saya nggak mau. Pasti Baim pengen kan semuanya masih lengkap, Baim udah nikah, pengen kan? Pengen. Sayang nggak pengen. sama mama? Sayang dong. Dan emang kepengennya emang masih lengkap dan emang ketakutan itu emang benar tadi ada ketakutan itu takut. Tetapi kan kembali lagi ya malah kakak saya tuh selalu SMS saya tuh jangan kepaut dengan umur. Kalau emang belum dapat jangan dipaksain karena emang jodoh itu nggak gampang, jodoh itu emang sudah siapkan dan kata papa juga Bayu sudah dituliskan, jangan takut dituliskan di atas Bayu mau siapa, anaknya siapa, insya Allah nanti. Jadi nggak usah terlalu ini Itu gimana. semua betul, Im. Pak Ustadz pun pasti membetulkan itu semua. Tapi yang namanya laki-laki itu kita yang menikah,
kita yang menjemput jodoh, kita yang berusaha. Bukannya kita juga malah santai aja asik memilih-milih. Iya sih. Waktu akan berjalan terus, sedangkan orang tua kita, mama kita, papa kita Tua. semakin tua. Yakin besok mama masih ada, lusa mama masih ada, Enggak. bulan depan mama masih ada. Jangan Yakin. jangankan orang tua, maksudnya jangankan orang tua, sayanya juga Coba. nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Baik, karena tidak tahu, coba Baim buka tangannya berdoa. Berdoa. Minta sama Allah. Ya Allah, Ya Allah, berikanlah aku umur yang panjang ya Allah. berikan aku umur yang panjang ya Allah. Amin. Aku bisa berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Amin ya Allah. Aku bisa berbuat baik kepada kedua orang tuaku ya Allah. Bantu aku ya Allah Bantu aku ya Allah untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Amin ya Allah. untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tuaku. Ya Allah, Ya Allah, panjangkanlah umur ibuku. Amin ya Allah. Amin. panjangkanlah umur ibuku ya Allah. Panjangkanlah umur ayahku. Panjangkanlah Amin, ya umur Allah. ayahku ya Allah. Aku ingin mereka hadir di saat aku duduk di pelaminan. Aku ingin mereka hadir ketika aku duduk di pelaminan ya Allah. Coba minta sama Allah. Minta, Ya Allah, minta. Ya Allah, Keinginan terbesar Baim untuk mama dan papa. Minta. Ya Allah, berikanlah hamba umur yang panjang supaya hamba bisa membahagiakan orang tua hamba, terutama ibu. Berikanlah hamba kekuatan, kesabaran untuk bisa menerima apapun kehendak-Mu ya Allah. Bayangkan ibu terbaring kaku. Bayangkan ayah terbaring kaku. Di saat itu Baim belum berpasangan. Di saat itu Baim belum memberikan kebahagiaan buatnya. Ayo minta. Ya Allah, Ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua hamba ya Allah. Sayangi mereka, panjangkan umur mereka sampai mereka melihat anaknya hamba ya Allah. Kuatkanlah iman mereka, dan maafkan hamba yang telah melakukan kesalahan ketika hamba kecil dulu. Ya Allah, Amin. Amin ya Rabbal Amin, Alamin. amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Baim. Terima kasih banyak. Kita doain aja ya. Ya paling bagus lagi nanti kalau Baim ada kesempatan umroh bareng orang tua dia. Amin. Udah amin. pernah? udah waktu kemarin udah Alhamdulillah. sempet bareng. Alhamdulillah. Bareng Cita-cita. berjalan bertiga, Iya. bawa ayah ibu. Udah sempet. Eh, Aman, alhamdulillah. itu seru Alhamdulillah, banget, alhamdulillah. seru banget. Iya. Terima kasih banyak Baim, boleh duduk lagi. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Baim. Sosok anak mendoakan orang tuanya dikala orang tua masih hidup supaya diberikan keberkahan atas hidupnya orang tua tersebut. Di Trans TV. Ya, masih di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah sudahkah mereka bahagia? Kalau kita berbicara tentang kebahagiaan orang tua, kayaknya nggak pernah kita bisa memberikan kebahagiaan Tidak cukup waktu kita.
Yang maksimal, ya. Karena gini, ketika orang tua itu, mohon maaf, seluruh perhatiannya terhadap anaknya. Betul. Tapi anak itu akan berbatas, dibatasi oleh waktunya, Betul, Pak Ustadz. kesibukannya. Terus Betul, nanti Pak kalau sudah Ustadz. punya istri, bercabang lagi dia. Betul, Pak Ustadz. Arahnya ke istri dan orang tua. Betul. Terus kalau sudah punya anak, bercabang 3 lagi. Betul. Anak, istri, orang tua. Tapi orang tua tetap satu, ke anak. Betul. Nah, ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Mungkin langsung aja nih kita ambil hikmah dari pertemuan kita hari ini. Ustaz Sam, silakan, mohon izin. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Lihatlah betapa tingginya perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ayat ini menyebutkan bahkan ketika kedua orang tua itu adalah orang kafir, jangan mengikuti ajarannya. Tapi kata ayat ini, sahibahuma fid dunya ma'rufa, tapi tetaplah berbuat baik kepada keduanya di muka bumi ini. Masya Allah. Mendoakan orang tua, bukan menunggu ketika beliau berpulang ke rahmatullah. Justru ketika sosok anak mendoakan orang tuanya dikala orang tua masih hidup, supaya diberikan keberkahan atas hidupnya orang tua tersebut. Dan ketika anak berdoa untuk orang tua, ketika orang tua sudah berpulang ke rahmatullah, semoga orang tuanya diampuni dosa-dosanya dan diberikan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kepada semua anak, jangan pernah puas ketika kita melayani orang tua. Tetap merasa kurang, karena seberapapun hebatnya kita tidak mampu membalas kebaikan mereka. Cuma satu kata, hanya sekedar bakti. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Baru saja kita mendengarkan tausiah disampaikan oleh Bapak Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya dan jadi pembelajaran untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Mbak Im Wong yang sudah hadir di Islam Itu Indah. Terima kasih banyak. Jangan kapok ya Im ya. Mudah-mudahan kita doain sama-sama Mbak Im segera menemukan jodohnya dan segera ke pelaminan, mumpung orang tuanya masih ada semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kepada jamaah yang ada di rumah, jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Alhamdulillah Pak Ustadz, hari ini senang banget karena hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu dari jamaah dari mana nih sebelah kiri saya tadi? Dari Garut. Tegal. Kau Garut dari Tegal. Ya ampun, yang belakang dari mana? Dari Banjarmasin. Bapak-bapak dari mana Pak? Dari Tegal, alhamdulillah. Nih, sebelum kita mulai acara ini saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Ibu-ibu seneng nggak bapak-bapak kalau misalnya anaknya lebih sukses daripada ibu-ibu? Seneng nggak? Seneng kan? Kalau orang tua itu pengennya gini, minimal anaknya pengennya kayak orang tuanya, minimal. Kalau bisa lebih hebat daripada orang tuanya, bener nggak?
Betul, betul, betul. Betul. Alhamdulillah hari ini kebetulan kita kedatangan bintang tamu. Ini artis pengusaha juga. Baim Wong. Tepuk tangan dulu dong buat Baim Wong. Memang Baim usaha apa? Pengusaha apa? Oh, dia usahanya banyak dia. Apa? Ntar kita tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Assalamualaikum. Usaha apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau boleh dibilang kan bokapnya ini seorang pengusaha Pak Ustadz. Ayahnya Baim ini pengusaha luar biasa hebat. Ya, amin. Suka nyuruh-nyuruh gak sih? Anaknya nyuruh. ke Baim maksudnya gini. Im, kamu kalau bisa jadi pengusaha kayak papa. Kalau bisa lebih hebat lagi dari papa pengusahanya. Pernah gak ngomong kayak gitu? Maksudnya ada kata-kata seperti itu gak? Oh nggak pernah, kalau kayak gitu nggak pernah. Terus yang pernah apa? Yang pernah kamu cepet nikahin. Itu doang. Itu lagi. Dari kayaknya waktu syuting live kapan ya? Beberapa waktu lalu gitu. Apa sekarang masih ditodong itu? Masih. Masa? Tapi kalau untuk pekerjaan semuanya nggak ada. Mereka nggak suruh apa-apa. Yang benar. Tapi kalau misalnya Baim sendiri sekarang ngerasa udah lebih hebat belum dari orang tua? Kalau sekarang masih ngerasa enggak lah, masih belum. Berarti Baim belum sesuai dengan harapan orang tua dong Bu ya? Kalau gitu langsung aja Pak Ustadz kita masuk ke tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah sudahkah mereka bahagia? Tuh, ini buat jamaah di rumah. Semua orang tua itu pengen anaknya lebih hebat dari dirinya. Jika tidak, kalau boleh dibilang, kalau jika tidak berarti orang tuanya merasa dia itu gagal mendidik anaknya. Nih Pak Ustadz, pendapat-pendapat orang tua seperti ini kadang-kadang tuh suka terlintas di kehidupan kita sehari-hari. Mohon izin, silakan Pak Ustadz. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Membicarakan tentang orang tua dan anak-anak dan orang tua, kadangkala orang tua terlalu memaksakan kehendaknya di atas kemampuan anak. Kenapa? Kenapa tidak dibalik begini? Berusahalah orang tua membantu anaknya agar anaknya bisa berbakti kepadanya. Jangan terlalu tinggi mengambil ukuran, memaksakan kehendaknya. Sehingga anak tidak mampu menggapai atas keinginan orang tua. Sehingga anak terpaksa melakukan yang namanya kedurhakaan. Karena kenapa? Karena tidak mampu. Karena kalau orang tua menyuruh-nyuruh anaknya, minta kepada anaknya, ayo gini dong, sementara anaknya tidak mampu. Sehingga terpaksa anaknya melakukan kedurhakaan karena ketidakmampuannya dia. Disinilah pembelajaran besar buat kita. Apakah orang tua bisa berdosa sama anak? Jelas bisa. Kenapa tidak? Bukan selamanya anak yang durhaka kepada orang tua. Bisa jadi orang tua yang durhaka kepada anak. Jamaah, apa itu? Namanya zalim. Zalim. Tapi tunggu dulu, kalau berbicara orang tua terhadap anak, kadangkala orang tua akan diminta pertanggungjawabannya, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Kenapa saya katakan kadangkala? Karena kadangkala manusia tidak sadar bahwa dialah yang menyebabkan anaknya durhaka kepadanya. Iya. Karena anak butuh keteladanan, anak butuh tuntunan, anak butuh bakti, anak butuh figur. Kalau orang tua tidak memberikan figur, orang tua tidak memberikan bekal, bagaimana anak itu bisa berbakti kalau dia tidak dibekali? Tidak ada anak bodoh, tidak ada anak nakal. Yang ada orang tua yang tidak memberitahu anak, tidak mengajarkan anak. Bukankah orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak? Bukan hanya memasukkan di sekolah. Di sekolah cuma berapa jam? 8 sampai 12 jam aja untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Tapi yang berkewajiban adalah tetap orang tua. Walaupun diwakili oleh guru-guru mereka, guru pembimbing, tetap orang tua bertanggung jawab atas anaknya. Bukan aja memberikan pembelajaran. Sekarang, gagalkah orang tua seperti itu? Jawabannya gagal. Kenapa gagal? Karena dia tidak mampu membawa anaknya mendapatkan menjadi titel anak yang soleh. Tugas orang tua lah yang menjadikan anaknya soleh. Bagaimana cara melahirkan anak soleh? Cari mama saleh. Saleha maksudnya. Kalau mama saleh berarti kumisan ya. Cari mama saleha. Cari bapak saleh. Buat anaknya. Itulah. Berikan nama yang baik. Nama adalah doa. Bagaimana mau dijadikan anak saleh kalau namanya nama yang dalam artian tidak mengandung arti. Atau mungkin ada artinya tapi dibalik kebalikan dari yang diharapkan.
Kenapa tidak kasih nama Muhammad Nur Maulana? Itu kan bagus semua. Itu nama saya. Kemudian memperkenalkan dengan lingkungan yang baik. Mencarikan sekolah yang baik buat anaknya. Kalau kamu memang susah untuk mengajarkan anak, kenapa tidak diberikan lingkungan yang baik? Jangan cari rumah, cari lingkungan. Karena yang membentuk anak ada 4. Sudah lihat? Cincin Red Borneo. Bapak penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, lingkungan yang membentuk, buku yang mewarnai, sekolah maksudnya. Apa yang dibacanya? Ini penting. Ini penting. Mohon maaf kepada semua orang tua, bukan kami mengajarkan, bukan kami menggurui, tapi kami sekedar mengingatkan. Kadang-kala orang tua lupa. Kan selamanya orang tua merasa dialah yang paling benar di muka bumi ini. Jangan ngomong, aku yang benar. Giliran gagal, iya juga sih. Salah, salah. Ibu-ibu yang di rumah lagi nonton, mohon maaf ibu-ibu, kalau ibu-ibu di sini sudah aman. Sudah steril dari tadi. Tolong ibu-ibu yang di rumah, deketin anak, tanyain anak apa maunya. Apa keinginannya. Bukan maunya kita. Kamu harus begini nak, kamu harus begini nak. Tanya dulu kemampuannya. Ingat, untuk membuat target, lihat kemampuan anak dulu. Lihat hobinya apa, cita-citanya apa, keinginannya apa. Sehingga kita, ini orang tua sebenarnya tugasnya hanya mengarahkan. 1, 2, 3. Mengarahkan. Iya. Kau paksa dia menjadi pelukis, sementara dia tidak tahu melukis. Repot itu. Pemain drum disuruh main gitar, putus-putus itu senarnya. Sama ibu-ibu. Ibu-ibu, mau nggak ibu dipaksa? Mau dipaksa nggak? Kalau begitu jangan paksa anak. Sadar kan? Angkat tangan yang pernah bertengkar sama anaknya. Angkat tangan, jangan malu. Angkat tangan yang pernah bertengkar sama anaknya. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Ibu bertengkar masalah apa? Masalah rumah tangga. Berarti ibu ikut campur masalah rumah tangga anaknya ibu. Iya. Hah? Enggak ikut campur. Tapi nyuruh aja gitu. Makanya jadi berantem masalah rumah tangga. Jangan pernah memaksakan anak. Masalah cita-cita, ada yang mencita-citakan anaknya jadi pilot lah. Diharapkan jadi pilot. Kalau anaknya nggak mampu gimana? Kan bapaknya yang sekolahin. Iya kan? Sebagai orang tua juga harus mempersiapkan juga Pak Ustadz. Ada orang tua yang memasukkan anaknya jadi dokter lah. Kemudian ada yang polisi lah. Ustadz lah. Ada yang menjadi ustadz. Usaha lah. Itu aku banget ya. Tapi aku mengharapkan. Betul. Orang tua hanya mengusahakan. Betul. Memberikan tapi fasilitas. Pada intinya satu kewajiban orang tua. Mau Betul. tahu? Apa tuh Pak Ustadz? Untuk terhadap anaknya. Apa tuh? Menjadikan anaknya soleh. Masya Allah, amin. Entah itu mau jadi polisi, mau jadi tentara. Intinya satu. Betul. Soleh. Nah nih Pak Ustadz nih, kita pernah dengar banyak banget, bahkan bukan pernah dengar lagi, selalu bilangnya gini ke orang tua, tolong dong bikin orang tua bangga, bikin orang tua bangga. Sekarang pengen saya tanya sama Pak Ustadz, apakah membanggakan orang membanggakan orang tua itu termasuk berbakti terhadap orang tua? Nah ini yang menjadi PR kita semua nih. Setelah ini akan dijawab oleh Pak Ustadz. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Barang siapa yang memandang wajah orang tuanya tersenyum dan dia tersenyum, maka diberikan pahala haji yang diterima. La ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan setelah Allah memerintahkan kepada kamu untuk jangan menyekutukan Allah, kemudian berbuat baiklah terhadap kedua orang tua kamu. Katakanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang mulia. Kemudian rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya sambil berkata, Ya Allah, sayangilah ibu bapakku sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecilku. Ada hal yang menarik dalam kedua ayat ini. Yang pertama, tingginya perintah membahagiakan kedua orang tua. Karena perintah membahagiakan kedua orang tua tersebut setelah perintah jangan menyekutukan Allah, yaitu perintah tertinggi di dalam agama Islam. Pelajaran kedua adalah seorang anak takkan mungkin mampu membalas kedua orang tuanya. Maka dari itu sang anak hanya mampu meminta kepada Allah untuk membalas kepada kedua orang tuanya dengan berdoa, Ya Allah, sayangilah ibu bapakku sebagaimana keduanya menyayangi aku di waktu kecilku. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Jadi Islam mengajarkan bahwa selain Allah yang tidak mau diduakan, tidak boleh diduakan, kita wajib menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Dan langsung itu perintahnya ya. lahuma janahadzul liman rahmah wa qur rabbir wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Langsung ada waw, wabil. Artinya bersambung setelah jangan menyekutukan Allah, langsung berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini berarti tugasnya kita sebagai anak nih, berbakti kepada orang tua itu boleh dibilang itu hukumnya juga wajib jadinya ya Pak Ustadz ya. Bagaimana bisa diterima ibadahmu kalau kau tidak berbuat baik kepada orang tua? Masya Allah. Tidak diterima ketaatan seorang hamba kalau dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ingat, bagaimanapun hebatnya dirimu, kalau kamu tidak berbuat baik kepada orang tua, kesyukuranmu tidak diterima, ibadahmu tidak diterima. I'm sorry everybody. Nauzubillah, nauzubillah. Ini Pak Ustadz, kita lanjut lagi nih Pak Ustadz. Seperti tadi yang saya minta sama Pak Ustadz dijelaskan bahwa membanggakan orang tua itu apakah berarti termasuk berbakti kepada orang tua, dan apakah semua itu harus dilakukan pada saat orang tua masih ada atau bisakah setelah mereka sudah meninggal? Bagaimana Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Pertanyaannya, apakah dengan membanggakan orang tua termasuk bakti kepada orang tua? Jawabannya iya. Iya. Kita tidak akan mungkin bisa membalas jasa orang tua. Seberapa hebatnya, bagaimanapun hebatnya pelayanan kita kepada orang tua, tidak akan sama. Tidak akan sama pelayanan orang tua terhadap anaknya. Coba perhatikan, kalau orang tua memelihara anak, angan-angannya, pikirannya panjang. Nanti anakku akan jadi orang hebat. Nanti anakku jadi orang sukses. Kalau dia memelihara anak. Kebalikan anak merawat orang tua. Pendek pikirannya. Tidak lama lagi. Ya sisa 2 tahun mati sudah ini. Itu kan. Pasti begitu pemikirannya. Tidak terlalu panjang. Sekarang, kalau kamu tidak bisa berbakti dalam arti yang kemampuanmu yang terbatas, setidak-tidaknya engkau tidak mengecewakan orang tua dengan tidak mempermalukan orang tua. Ketika anak membuat orang tuanya menangis karena kesedihan, karena menyusahkan orang tua, disitulah kedurhakaan yang terbesar. Itu.
Pertanyaannya, haruskah dilakukan saat orang tua masih hidup? Jawabannya iya. Tapi tidak terbatas sampai di situ. Karena bakti kepada orang tua bukan hanya dikala hidup, tapi juga termasuk setelah berpulang ke rahmatullah. Bahagiakan mereka dengan memberikan nama baik ketika beliau masih hidup. Kemudian setelah meninggal, kita tetap berbakti. Karena kata Nabi, ketika orang tua sudah tidak ada lagi, masih ada 3 yang bisa kita lakukan. Dengan mendoakan, bersedekah dengan niatnya untuk dia. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada orang-orang yang pernah baik kepada beliau. Saudaranya kah, orang tuanya kah, nenek kakek kita kah, atau sahabat-sahabat beliau. Tetap kita berbuat baik kepada mereka. Bibi, om, tante, itu kita berbuat baik kepada mereka. Sekarang, ketika manusia berusaha untuk berbuat baik, membalas, itu memang kita dibatasi oleh waktu. Dibatasi oleh waktu. Entah itu kita yang lebih dahulu berangkat, atau mungkin orang tua dulu berangkat duluan. Makanya berikan maaf, berikan kebahagiaan lewat senyuman. Barang siapa yang memandang wajah orang tuanya tersenyum dan dia tersenyum, maka diberikan pahala haji yang diterima. Buat mereka tersenyum. Jangan pernah menyusahkan orang tua. Jangan pernah membuat orang tua susah karena kelakuan yang kita lakukan. Makanya jangan berkata begini juga, oh orang tua aku sudah meninggal, aku udah bebas. Justru kalau orang tua sudah meninggal, justru lebih ditingkatkan lagi. Karena mereka, kita tidak bisa lagi untuk minta maaf kepada mereka. Contoh, orang tua melarang kita keluar malam. Tiba-tiba kita setelah meninggal orang tua, oh bebas, aku sudah bisa keluar malam. Justru lebih parah, ketika orang tua masih hidup, kamu bisa minta izin untuk bisa keluar malam. Tapi ketika orang tua sudah meninggal, di mana kau minta izinnya? Itu lebih susah loh. Bahkan orang tua setiap hari Senin, orang tua yang sedang berpulang ke rahmatullah, itu melihat, dipersaksikan, ditampakkan apa-apa yang dilakukan anaknya di dunia. Setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Jadi sebenarnya lebih parah. Lebih parah. Kalau dikala hidup kita bisa menghindar dengan maaf, aku mau pergi kursus, nggak nyampe. Dia malah ke mall. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, itu lebih parah. Karena beliau lihat apa yang kita lakukan. Makanya bahagiakan dengan cara apa? 1. Apa yang beliau inginkan, berusahalah untuk lakukan. Keinginan beliau, harapan-harapan beliau. Makanya salah satu bakti yang disebutkan dalam kitab Marakil Al-Ubudiyah karangan Imam Al-Ghazali tentang perihal berbakti kepada orang tua, salah satu diantaranya tidak boleh menjauh dari orang tua. Iya, mohon keridhaannya, mohon restunya, mohon izinnya, memberi salam, memberikan penghormatan. Iya. Kalau Syam kan luar biasa ya, keinginan orang tua untuk supaya Syam bisa hafal 30 juz sudah diberikan. Dipaksa nggak? Dipaksa. 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 Dipaksa untuk membahagiakan. Dipaksa untuk menghafal, Ustaz. Dipaksa untuk menghafal, tapi rugi nggak? Enggak, Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaannya lagi, dipaksa apa lagi sama orang tua? Supaya bisa tersenyum orang tuanya. Dipaksa apa lagi setelah 30 juz hafal? Dipaksa apa lagi ya? Menikah orang kan? Segera menikah. Wah, bisa-bisanya. Enggak dipaksa. Itu bang, bukan dipaksa, itu pengen banget. Kalau yang masalah Masih dipaksa sekolah, itu mungkin keinginan orang tuanya supaya Sam bisa cepat-cepat menyelesaikan. Lulus. Apalagi kan orang tuanya Sam kan di Makassar, di Maros. Betul. Ibaratnya jauh banget. Jadi Betul. bisa menjaga diri itu luar biasa. Nah, ini mungkin begini Pak Ustadz. Ini kalau bisa kita ngomong sama tetangga sebelah saya nih Pak Ustadz. Lirik-lirik Oh, aja. tetangga sebelah Tadi yang dipaksa menikah ya? Nah, Oh, ini. tetangga Salah. sebelah saya kan tadi bilang kalau dia dipaksa sama orang tuanya menikah. Terus ditanyain terus. Nah ini kalau Baim ngomong sama orang tua ngejelasinnya gimana Im? Belum nikah-nikah sampai sekarang jadinya. Kalau ditanyain kapan mau nikah? Ntar dulu gimana ngejelasinnya? Saya sampai habis kata-kata. Nggak bisa kata-kata. Untuk jadi alasan karena Karena emang umurnya berapa? Baim umurnya berapa sekarang Im? 27, Pak. 27. Tambah? 4 tambah 7. Ya bohong. Jadi 34, Pak. 34. 37 kali. 34 jangan gitu ah. 34. 34. Berarti harusnya nikah. Harusnya Iya. udah makanya Gitu. tahun ini harusnya Tapi lah. gini, kalau misalnya dari dulu sampai dengan saat ini nih yang kepengennya orang tua yang sampai sekarang belum bisa Baim kasih selain menikah, apa? menjadi anak soleha.
Kok soleha? Salah. Soleh. Kalau kita berbicara menjadi anak soleh kan sebenarnya kan nggak terlalu sulit-sulit amat sebenarnya. Kenapa sih kok Baim nggak bisa jadi anak soleh? Sulit lah, karena apalagi sekarang itu banyak cobaannya. Maksudnya cobaannya, wah kenapa juga saya nggak pernah, belum arah ke situ lagi ya menikah. Ya karena memang sulit lah untuk zaman sekarang untuk percaya, untuk bisa dibimbing dan mencarinya tuh kayak saya mau yang terbaik dan saya nggak mau apa yang namanya cerai. Karena orang-orang sekarang juga terlalu memudahkan apa yang namanya perkawinan, menggampangkan, dan kadang-kadang juga misalkan ditanya sama perempuannya, kok lo mau sih cowoknya begini, nggak apa-apa asal nggak ketahuan, kan aneh gitu agamanya di mana gitu loh. Kadang-kadang saya juga nggak ngerti dan takut lah karena kalau boleh tahu Baim berapa berkeluarga, berapa bersaudara? Berlima. Baim mana kelima. Kakak udah nikah semua? Udah semua. Udah pada punya anak semua? Yang satu belum. Baru tiga, yang tiga udah. Terus empatnya kakaknya Baim udah jadi anak soleh belum? Yang menilai kan bukan. Iya, tapi menurut Baim kan Baim juga pasti bisa melihat sepertinya mereka sudah menjadi anak soleh, sudah mengikuti apa maunya orang tua, sudah menikah gitu kan. Kadang yang dekat orang tua itu yang dijaga sholatnya, dijaga ini ya. Tapi kalau yang jauh kadang-kadang tidak, susah untuk, dan papa juga nggak bisa untuk bilang karena dia sudah dewasa, udah besar gitu loh. Tapi yang saya dengar justru Baim itu suka cemburu sama kakak-kakaknya. Karena ngerasa dibedain. Oh iya benar. Kenapa begitu? Kalau itu sih dulu. Karena memang masih egois, masih mau berbicaranya kayak saya yang paling benar sendiri gitu loh. Baim ngerasa apa sih yang dibedain dari saudara-saudaranya pada saat itu? Ya gitu aja, maksudnya ya masih egois lah, masih belum apa. Lebih spesifikasi kan pasti ada gambaran. Kenapa kok orang tuanya ngerasa kok kakaknya gimana, Baim kok gimana? Pasti kan apa sih, hal-hal apa sih yang kita pengen tahu yang ngerasa Baim dibedain dari kakak-kakaknya? Kalau hal-hal seperti itu sih sebenarnya kembali ke banyaklah orang-orang sekarang itu belum mengerti apa yang namanya dewasa. Mungkin saya dulu juga begitu, masih mengartikan kalau orang tua itu adalah orang yang kayak masih zaman dulu lah, suruh pergi suruh pulang jam 10, jam 12. Padahal kita juga sekarang kan di era yang berbeda. Cuman kembali egoisnya saya selalu menginikan kalau kenapa sih dia nggak hidup di ini aja tahun sekarang gitu loh. Kenapa saya harus dilarang? Toh masih banyak yang lebih parah daripada saya. Tapi kembali orang tua itu sebenarnya yang terbaik sih ya buat kita. Dan baru ketika saya sudah kerja dan akhirnya ngobrol berdua sama papa, kalau emang kehidupan saya itu nggak jauh beda dengan dia, dan akhirnya dia bilang kalau papa ngelakuin itu buat kamu. Dan setelah itu nggak ada gap antara orang tua sama saya setelah saat itu. Setelah saya ingat saya pas beli mobil pertama, dari situ dia ngomong. Tadi kan Baim bilang sama papa, ngikutin papa gitu. Emang ada masalah? Jika ingin
Ridallah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Satu hadis yang luar biasa yang mengangkat derajat sosok orang tua untuk menjadi gambaran betapa hebatnya sosok orang tua itu. Karena kenapa? Kalau engkau mau menggapai ridha Allah, maka raihlah ridha orang tua. Kita tidak mungkin bisa melihat Allah, tapi engkau bisa melihat bagaimana murkanya Allah letak pada kemurkaan orang tua. Ingat, hati-hati. Dosa yang tidak ditunggu asapnya di akhirat, salah satunya adalah durhaka kepada orang tua. Itu tidak menunggu, langsung dikena di dunia. Itu hati-hati. Jangan berkata, kenapa sih saya ini tidak sukses? Mau tahu kenapa kamu tidak sukses? Karena engkau durhaka kepada orang tuamu. Pertanyaannya, bukankah anak itu harus lebih hebat dari orang tua? Kapan seorang anak harus lebih hebat dari orang tuanya? Dan dalam Allah apa saja yang harus lebih hebatnya? Mau tahu? Mau tahu? Ketika anak itu menggapai kedewasaan, kemandirian, maka anak harus siap untuk lebih dari orang tuanya. Dalam hal ekonomi, dalam hal prestasi, dalam hal ibadah. Karena orang tua sebenarnya adalah patokan dari anak. Patokan buat anak. Kalau anak itu tidak mampu sama dengan orang tuanya, berarti dia gagal. Itu saja. Dan kalau anak itu bisa melebihi dari orang tuanya, itulah bentuk keberhasilan. Kalau orang tuanya S1, maka anak harus di atas S1, maka S2. Oh saya? Oh, Iya juga sih. Jadi kalau orang tuanya S1, usahakan anaknya S2. Minimal S1. Itu karena rata-ratanya dilihat patokan dari orang tua. Nabi Adam alaihissalam berada di langit pertama. Langit kedua Nabi Isa, Nabi Nuh. Langit ketiga Nabi Yusuf yang ganteng. Langit keempat Nabi Isa dan Yahya. Kemudian naik lagi langit kelima Nabi Sulaiman. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Adam di langit pertama? Itu pertanda Nabi Adam adalah orang tua yang berhasil. Karena anak-anaknya di atas semua. Harus begitu. Harus. Dalam hal ibadah, anak harus lebih dari orang tua. Karena orang tua sudah jadi patokan. Jangan kalah. Apakah orang tua marah kalau anaknya lebih hebat dari dia? Justru orang tua akan merasa bangga ketika melihat anaknya lebih hebat daripada dirinya. Itu anakku loh. Siapa dulu dong bapaknya? Itu bangga orang tua. Semua orang tua sudah dikorbankan semua sehingga anaknya sukses berhasil. Betul. Habis itu ya dikasih kepada menantunya, orang tuanya tidak. Kasihan banget. Harusnya anaknya juga berpikir tuh, jangan semuanya kepada istri doang, orang tuanya juga ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, kita mau kasih kesempatan dulu sama jamaah yang ada di studio ini untuk bertanya langsung sama Ustadz. Boleh yuk, jamaah yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Silahkan sebentar. Oh ini dulu yang di bawah. Silakan Ibu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sadia dari pengajian Hairunisa Tegal Benjaran. Saya ingin bertanya Ustadz. Saya pernah mengalami musibah, yaitu anak saya kecelakaan waktu berlayar. Sampai sekarang perasaan saya itu masih masih menyalahkan bapaknya karena dulu berangkat berlayar karena suruhan bapaknya. Bagaimana solusinya agar saya itu ikhlas dalam menerima semua itu? Oh gitu. Iya. Itu aja Ibu pertanyaannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi permasalahan yang namanya ujian. Betul. Ujian itu di atas daripada kesabaran yang lain. Kesabaran ketika melaksanakan perintah Allah itu nilainya 1. Kesabaran ketika menghindari dalam artian melakukan kemaksiatan itu pahalanya 2. Tapi ketika diuji itu pahalanya 3. Bagaimana caranya supaya ibu rela
ikhlas menerimanya. Kejadian itu tanpa menyalahkan suami yang menyebabkan anaknya berlayar. Caranya gini Bu, kembalikan kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak orang Bu tidak mati, tidak kecelakaan berlayar kok, tetap mati tenggelam ketika dia berenang. Iya, jadi ibu memang udah segala sesuatu jadi kembalikan lagi kepada Allah. Mungkin Ustaz Sam, kalau kita mau bertanya-tanya itu nanti ujung-ujungnya akan menyalahkan Allah. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ustaz Sam ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya, untuk menghindari menyalahkan Allah, Allah sudah antisipasi dalam Al-Quran. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan ada musibah tanpa seizin Allah. Termasuk ajal ibu. Nabi Idris alaihissalam diriwayatkan itu sepanjang hidupnya beliau banyak ibadah. Dia masih ingin beribadah di dunia. Akhirnya datanglah malaikat. Kata malaikat, kalau begitu ayo kita naik menghadap kepada Allah, meminta umur lagi supaya kamu ditambah umurnya beribadah kepada Allah. Akhirnya naiklah. Di langit keempat bertemu dengan malakul maut. Ngapain katanya? Kata malakul maut, saya mau naik minta umur lagi. Kata Nabi Idris dan malaikat yang mengantarnya. Kata malakul maut, saya disuruh sama Allah mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Ternyata bertemu di langit keempat lalu dicabut ya nyawanya. Menurut sebuah riwayat begitu. Jadi ajal itu di mana aja. Betul, sampai kadang kita nggak tahu kalau misalnya berpikir apa benar kok cara meninggalnya ada di sana, ternyata memang sudah ditakdirkan untuk itu gitu ya. Kalau misalnya kita berpikiran yang biasa aja, mana mungkin ya Nabi Idris dicabut di langit keempat gitu ya. Makanya malakul maut bingung juga katanya waktu disuruh sama Allah gitu. Masya Allah, nah itu yang namanya takdir Bu. Jadi ibu nggak boleh melawan takdir, itu udah kehendaknya Allah. Jadi ibu lebih kembalikan lagi segala satunya kepada Allah. Masya Allah nih, buat yang di rumah, buat yang di studio, kalau berbicara tentang bakti kepada orang tua itu kayaknya nggak pernah ada habisnya. Makanya kita minta Pak Ustadz Maulana untuk mengkaji lagi lebih dalam tentang bakti terhadap orang tua. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Orang tua bisa mengurus banyak anak, tapi banyak anak tidak sanggup mengurus satu orang tua. Ada satu amal kebaikan yang paling Allah cintai, Allah suka, dan yakin kita bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya, mudah kita lakukan. Yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Wahai semua anak, jangan katakan dirimu hebat, dirimu sukses, jikalau engkau tidak bisa membahagiakan orang tuamu. Wahai semua anak, apapun yang kau miliki tidak ada apa-apanya. Apapun yang kau raih tidak ada gunanya jikalau kau durhaka kepada kedua orang tua. Sehebat apa sosok anak, sesukses apa seorang anak jikalau dia tidak bisa membahagiakan orang tuanya. Tidak terlalu banyak yang diminta orang tua, tidak terlalu banyak. Dia tidak minta dunia, dia tidak minta kehebatanmu, dia tidak minta kesuksesanmu, dia tidak pernah mengemis padamu. Satu yang mereka inginkan, agar engkau bisa berbakti kepadanya. Ya Allah, bisakah aku berbuat baik kepada orang tua? Sosok anak adalah sosok yang luar biasa. Harapan dari orang tua, kebanggaan orang tua, kesayangan orang tua. Tapi pertanyaannya, mampukah kamu bisa menjadi sosok yang dibanggakan dari orang tua? Sanggupkah kamu
untuk bisa berada di sisinya sebagaimana mereka bisa berada di sisi kalian ketika kita kecil. Beliau rela membagi waktu tidurnya buat diri kita, dia terjaga. Siap 24 jam menggendong kita. Ya Allah, ini bentuk kajian buat kita semua, peringatan buat kita semua, menyadarkan di kita semua bahwa bagaimanapun hebatnya dirimu, tidak bisa manusia, dalam hal ini anak, untuk membalas kebaikan orang tua. Hanya sekedar bakti, tidak mampu membalas. Orang tua bisa mengurus banyak anak, tapi banyak anak tidak sanggup mengurus satu orang tua. Aku sudah berikan. Belum. Seseorang anak menggendong orang tuanya untuk tawaf. Betapa hebatnya anak itu. Dikatakan itu belum seberapa. So, seandainya seorang anak menjual dirinya jadi budak, kemudian hasil uang dari budak itu dia berikan untuk orang tuanya, apakah itu sudah bakti? Belum. Wahai anak, jangan pernah bangga di depan orang tua, jangan pernah menghinakan orang tua, muliakan orang tua. Suatu saat nanti kita akan menyesal. Suatu saat nanti kita akan meratapi nasib diri kita. Kenapa? Karena tidak bisa membahagiakan orang tua. Kenapa kamu baru menangis di depan mayat orang tuamu? Kenapa kamu baru menyesal ketika orang tua sudah berada di dalam kubur? Engkau tidak bisa membangkitkan orang tuamu, engkau tidak bisa membangunkan orang tuamu yang sudah ada di mayat. Ibu, ayah, mohon maaf. Mohon maaf. Engkau bisa berikan apa lagi kepada orang tuamu? Mereka sudah tidak ada lagi. Sadarkan diri kita, nasihati diri kita. Ketika seorang anak berlari mendekati orang tuanya, tapi ternyata orang tuanya sudah tidak bisa meraih lagi. Bahkan mungkin bisa lupa dengan anaknya karena sudah pikun. Berada di dekat ayah, berusaha membahagiakan ayah, tapi nikmat yang diberikan tidak bisa dirasakan lagi. Berusaha menyenangkan ibu, tapi ternyata ibu sudah tidak bisa merasakan atas apa yang diberikan kesenangan buat anaknya. Ibu, 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 ibu. Kita tidak akan mungkin bisa datang ke orang tua lagi. Pak, Mak, yuk kita jalan-jalan. Sudah nak, ibu sudah tua. Ibu sudah tidak bisa ke sana kemari nak. Bu, aku ajak makan ya. Maaf nak, aku sudah tidak bisa makan ini, sudah terbatas. Apa yang membuat Baim sedih jikalau mengingat ibu dan ayah? Pasti pengorbanannya, ya, apa yang udah dilakuin orang tua, terutama ibu ya, ibu sama saya. Pernah lari dari rumah, minggat dari rumah, merasa diusir, merasa tidak disamakan, dianak tirikan, merasa bersalah gak? Pastinya merasa bersalah. Tahu nggak Baim? Bisa jadi ayah ibu sudah susah tidur hanya memikirkan sosok Baim. Yuk, sapa ibu di rumah.
Mama, Papa, mungkin kalau emang bisa minta maaf ya, Baim minta maaf. Kalau emang ada kesalahan, karena sampai sekarang pun masih merasa sebagai orang yang masih nol untuk berbakti kepada orang tua. Semuanya ada ketakutan untuk apa yang namanya terlambat, ada ketakutan untuk apa yang namanya telat. Jadi selagi sekarang Mama dan Papa masih ada, saya mengucapin minta maaf, dan apapun yang Mama minta, Papa minta buat kebahagiaan apapun itu, bilang sama Baim, dan insya Allah Baim akan penuhin, berat ataupun sangat berat insya Allah bisa. Seperti yang paling mudah pun, saya pulang ke rumah aja udah jarang, dan sekarang saya jarang pulang ke rumah. Sakit orang tua. Tahu nggak kalau beliau pernah sakit, tapi Baim tidak tahu. Pernahkah orang tua itu menyebut sosok orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku mengambil hartaku, bagaimana solusinya? Terus anak itu pergi. Ketika dia mengadukan, kata Nabi, panggil orang tuamu kemari. Ketika dia pergi, datang malaikat Jibril, beritahu anak itu, sesungguhnya orang tuanya tidak bisa tidur setiap malam, tapi mendoakan anak tanpa dia tahu bahwa dia setiap malam didoakan oleh orang tua. Pelajaran besar buat kita. Tidak ada anak yang tidak punya orang tua, pasti punya. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita membahagiakan orang tua kita? Sudahkah kita berbakti kepada orang tua kita? Masya Allah, tepuk tangan lu dong Bu. Ini luar biasa nih kajian kita kali ini. Mudah-mudahan ini jadi satu renungan buat kita semua. Mumpung masih yang punya orang tua, orang tuanya masih ada, coba dijenguk, dilihat lagi kebutuhannya, dilihat lagi apakah dia itu. Jadi jangan minta dia membutuhkan, tapi kita yang harus peka melihat, kayaknya orang tua aku butuh ini deh. Masya Allah, ini sebagai anak kita kadang-kadang itu kita kurang peka terhadap orang tua kita. Ya mudah-mudahan dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz ini membuat kita semakin aware lagi, semakin peduli lagi kepada orang tua kita. Alhamdulillah. Suka calon istri bule atau lokal? Pak, bule Islam. Dan masih di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah sudahkah mereka bahagia? Masih ada bintang tamu kita, ada Baim. Tadi disempat di jeda-jeda komersial break saya ngobrol-ngobrol sama Baim Pak Ustadz. Ngobrol-ngobrol. Enggak dong Pak Ustadz, nggak usah diajak. Kalau Pak Ustadz diajak takutnya bocor. Jadi gini, kata Baim, dia ngobrol sama saya nanya-nanya. Pat, kalau cari istri. Kirain aku diomongin juga, enggak? Enggak. Dia nanya gini, Fat, kalau cari istri, kalau bisa yang pakai hijab atau yang enggak katanya. Saya bilang, kalau memang dapatnya yang pakai hijab lebih bagus. Kenapa begitu? Saya bilang, kalau pakai hijab pada saat kita hijab kabul, dia udah nggak bikin kita dosa lagi karena rambutnya yang kelihatan sama orang. Emang begitu katanya? Bener. Tapi kalau nggak percaya saya tanya sama Ustadz, saya bilang gitu ya kan. Nah Pak Ustadz tuh, Baim, kayak gitu Im. Sini. Coba sini, coba sini. Begitu. Pegel ya? Ambil kursi dulu deh. Oh iya, ambil kursi dulu Ustadz, biar nggak pegel. Gini. Biar nggak pegel saya ambil kursi. Nih, jadi gini Im. Karena gini, kadang-kala kita berusaha untuk berbakti kepada orang tua, tapi kadang-kala kita juga butuh dukungan dari pasangan hidup. Betul. Ya. Jadi carilah istri yang bisa mengantarkan kita dekat kepada Allah. Betul. Salah satu pendekatan kita kepada Allah adalah berbuat baik kepada orang tua. Jadi cari istri yang bisa berbakti kepada orang tua kita. Dalam artian mendukung kita. Saya jadi makin bingung nih anak sebenarnya mau apa. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke kursi kejujuran Islam itu indah. Mumpung sudah duduk di sini Im, kursinya empuk banget. Jangan enak Oh, banget. lu ngerjain gua ya. Kalau ngerjain Bu, gua. ada yang mau di sini, Bu? Enggak bisa. Ini khusus buat Baim. Jadi Baim harus menjawab semua pertanyaan saya, dijawab dengan cepat tanpa harus berpikir panjang. Oke. Jelas?
Kecil. Dan nggak boleh bohong. Kalau bohong dosa, dosanya gede banget karena seluruh Indonesia yang lihat. Jadi ya Allah, astagfirullahaladzim, jangan sampai dosa seluruh orang Indonesia ke Baim semua. Amin. Karena yang tahu bohong atau enggak gue doang. Ya ketahuan lu doang, ya kan Allah tahu, bukan cuma lu, ya kan? Oke. Membohongi satu Indonesia maksudnya. Kita mulai pertanyaan demi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, suka calon istri bule atau lokal? Wah, bule Islam. Selanjutnya, pilih balikan sama mantan atau cari yang baru? Cari yang baru dong. Dan berikut, di antara saudara-saudara yang menurut Baim sebagai anak yang paling hebat siapa? Baim Huong. Lo nggak apa-apa Narsis dong, banget. narsis. Hubungan dengan orang tua, baik tanpa masalah atau bermasalah? Ya baik tanpa masalah. Baik tanpa masalah, bener ya? Iya. Coba kalau gitu kita buktikan dan kita klarifikasi semua apa yang dijawab sama Baim. Tepuk tangan dulu untuk Baim, Bu. Ini Baim nih jawabnya kalau misalnya jujur dan enggak, ibu-ibu yang di sini sama bapak-bapak pasti tahu, ya. Dinilai ya Bu ya, saya coba klarifikasi satu persatu dari setiap jawab pertanyaannya. Suka calon istri bule atau lokal? Dia jawab tadi sebenarnya bule Islam. Kata sebenarnya Islam. berarti sebenarnya dia sudah membohongi kata hatinya. Oh gitu. Karena pengharapan sesuatu yang tidak mungkin. Oh, nggak mungkin. Tidak mungkin. Bule Islam itu, bule Islam itu Kimberly. Mungkin tuh maunya tahu. bule Islam. tapi susah digapai. Susah. Dicapai. Dapatnya yang Maunya lokal. benar. Dapatnya lokal Kan sih, Pak maunya Ustadz. berarti belum. Maunya kan bule si Kimberly. Dapatnya Citra Kirana. Karina. Kenapa kira Citra. Udah, ayo pulang ya. Citra Karina? Kirana. Tapi udah pakai jilbab tuh. Bagus itu. Hah? Udah pakai Jadi jilbab. sebenarnya mau yang bule apa yang mau lokal? Mau tukang bubur. Kan? Bu, ini bohong apa enggak nih, Bu? Bohong. Yang pertama Apaan? Baim bohong. Kan maunya. Bohong. Kan maunya sih nggak apa-apa, Orang bebas sekali. sukanya, orang tanya sukanya calon bininya bule atau lokal. Orang gue Dibilangnya bule. Padahal pendekatannya lagi sama yang lokal. Yang lokal lagi nonton ya. Oke, berikutnya. Pilih balikan sama mantan atau cari yang baru? Dia bilang cari yang baru. Iya juga sih. Itu benar, tepuk tangan, Bu. Tepuk tangan. Oh, itu jujur ya, Bu ya? Bagus. Karena kalau belum. kalau sudah ada berapa Iyalah. namanya dunia ini kecil. Banyak berita lain. Selanjutnya, di antara saudara-saudara yang menurut